Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akan memaparkan hasil diskusi tugas wawasan kebinekaan global dengan topik yang kami diskusikan yaitu keragaman di sekolah, dengan tema Sekolahku Bhinneka. Adapun kelompok 4 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama, Ibu Ipah Musdalipah. Yang kedua, Bapak Kurnia Nedi Handoko. Yang ketiga, Ibu Makmuroh. Yang keempat, Ibu Maindriani Budi Pratiwi. Yang kelima, Bapak Muhammad Imam Muslimin. Yang keenam, Bapak Muhammad Bauji. Dan yang terakhir, saya sendiri, Ibu Resti Happy Triesti. Adapun capaian pembelajaran dalam kegiatan ini ada 2. Yang pertama, mampu membuat tertulis rencana proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Yang kedua, yaitu mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam kegiatan ini kami menggunakan marka yang berarti M yang pertama itu mulai dari diri. Dengan cara pertanyaan pemantik yang mengantarkan kepada topik pembahasan. Kemudian pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Imam. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari marka. Yang kedua adalah huruf A, yaitu aktivitas. Di sini adalah mengajak peserta didik mengalami langsung. Yang kedua, menggunakan permainan, cerita, simulasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah huruf R, yang berarti refleksi, yaitu menggali makna dari aktivitas. Yang kedua, merefleksikan aktivitas ke dalam pengalaman pribadi. Kemudian huruf K, yang berarti konsep, yaitu menyarikan aktivitas dan refleksi menjadi poin inti pembelajaran. Yang kedua, memperkuat dengan teori, data, dan fakta. Dan untuk huruf A yang terakhir, yang berarti aplikasi, yaitu tantangan, misi, atau proyek untuk menerapkan konsep dalam kehidupan nyata. Adapun mulai dari diri, yaitu diberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, keragaman apa yang Anda temukan di sekolahmu atau pertemanan lingkungan? Pertanyaan kedua, yaitu, silahkan ceritakan pengalaman tersebut. Adapun aktivitas yang dilakukan, yaitu Market Day, makanan dan minuman khas daerah. Peserta dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok akan menjual makanan atau minuman khas daerah tertentu. Untuk daerah Jawa Barat, contohnya adalah cilok, es doger, nasi timbel. Untuk daerah Jawa Tengah, telur asin, tempe mendoan, dan bir peletok. Kemudian Jawa Timur, soto Lamongan, wingko babat, wedang secang. Daerah DKI Jakarta, soto Betawi, kerak telur, dan roti buaya. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta, ada bakpia, wedang ronde, gudeg. Sumatera Selatan, tekwan, empek-empek, kerupuk ikan. Sedangkan Sumatera Barat, sate padang, rendang, dan keripik balado. Adapun aktivitasnya, antara lain, Market Day makanan dan minuman khas daerah, yaitu setiap kelompok mempresentasikan makanan dan minuman khas daerahnya masing-masing. Setiap kelompok bisa membeli maksimal 5 jenis makanan atau minuman dari kelompok lain. Semua siswa mencicipi makanan atau minuman yang sudah dibeli. Setelah masing-masing kelompok mencicipi setiap kelompok menceritakan perasaannya saat mencicipi makanan atau minuman khas daerah lain. Untuk refleksi, membuat catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin seperti 1. Tanyakan kepada masing-masing
bagaimana perasaan mereka saat mencicipi makanan dan minuman khas daerah lain. Yang kedua, dari pertanyaan setiap kelompok tentang makanan dan minuman khas daerah, manakah makanan dan minuman yang paling disukai dan yang paling tidak disukai. Yang terakhir, mengapa setiap kelompok memiliki jenis makanan dan minuman yang berbeda-beda. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Makmuroh. Kepadanya saya persilahkan. Untuk konsepnya, di sini konsep pertama, implementasi toleransi di sekolah. Ada banyak cara implementasi toleransi di sekolah, diantaranya melalui 1. Budaya kelas, yang kedua, budaya sekolah, dan yang ketiga, kegiatan siswa. Untuk budaya kelas, yang pertama, manajemen sekolah yang tertata dengan apik. Yang kedua, metode dan bahan ajar yang selalu menyelipkan nilai-nilai perdamaian. Dan yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan peserta didik. Untuk budaya sekolah yang kedua, yaitu kebijakan sekolah untuk membentuk sekolah damai dan lingkungan sekolah yang ramah anak sehingga terbentuk lingkungan yang damai. Tiga, kegiatan siswa, yaitu yang pertama, manajemen kegiatan yang kental dengan perdamaian. Kedua, aktivitas atau kegiatan untuk meningkatkan nilai-nilai perdamaian. Dan yang ketiga, materi atau konten untuk menumbuhkan nilai-nilai perdamaian di tengah keberagaman. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Pauji. Kepadanya saya persilahkan. Untuk konsep yang kedua, memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Contoh ragam kebinekaan yang biasa dilakukan di sekolah. Yang pertama, olahraga dan permainan. Kedua, seni, budaya, dan agama. 3, media komunikasi visual. 4, kolaborasi dengan sekolah lain. Berikut adalah contoh dari olahraga dan permainan yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama ada gambar atau foto permainan congklak. Yang kedua, permainan bakyak yang bisa menumbuhkan kerjasama. Dan yang ketiga adalah ada juga gambar permainan berikutnya, dan juga bisa juga permainan-permainan yang lainnya, yang permainan tradisional yang berasal dari daerah yang lain. Selanjutnya seni, budaya, dan agama, yaitu mengajarkan dan juga mengenalkan tentang kesenian dari berbagai daerah. Di sini untuk contohnya yang pertama ada tari saman yang berasal dari Aceh. Contoh yang kedua, tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat atau Karawang. Dan juga masih banyak lagi seni dan juga kebudayaan dari daerah-daerah yang lain. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu membiasakan diri berteman dengan pemeluk agama yang lain yang berada di sekolah, dan juga saling toleransi antar umat beragama, sehingga akan timbul kebinekaan yang lebih baik lagi di sekolah. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ipah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan kelompok kami, media komunikasi visual, yang merupakan contoh ragam kebinekaan yang bisa dilakukan di sekolah. Dalam hal ini tentunya harus selalu dalam pendampingan Bapak Ibu Guru. Selain itu, kolaborasi dengan sekolah lain, seperti yang tampak pada gambar, peserta didik saling bekerja sama dalam mendistribusikan bantuan bagi korban bencana alam, perlombaan tari, dan lain-lain. Dalam profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi, diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Namun yang sesuai dengan topik ini adalah perilaku kreatif. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Mendriani. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah aplikasi. Dalam aplikasi ini langkah selanjutnya ada praktek membuat makanan khas daerah yang dilaksanakan setiap hari Sabtu Minggu pertama setiap bulannya, dan menyelenggarakan praktek membuat makanan khas daerah provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada yang terakhir, memasarkan makanan khas daerah yang telah dibuat, dan tugas yang akan diberikan yaitu silahkan menuliskan hal baik yang didapat dari topik 4 ini. Kesimpulan dari kegiatan kita, yaitu pembelajaran yang dapat kita peroleh dari materi keragaman di sekolah atau sekolahku Bhinneka tadi, adalah setiap daerah memiliki keunikan dan keragaman kuliner. Aneka ragam makanan yang khas dari berbagai daerah di Nusantara merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang patut kita syukuri dan kita lestarikan. Nah, salah satu cara untuk melestarikan makanan khas Nusantara di sekolah adalah dengan mengadakan Market Day, makanan khas Nusantara. Terima kasih. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 4 dalam kegiatan Wawasan Kebinekaan Global. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.